Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ars TV. Tentunya masih bersama saya Junot dan teman saya Aris S. Oke boy, kali ini kita akan membahas tentang boneka-boneka menyeramkan yang ada di dunia. Mungkin kalian sudah bisa menebak beberapa boneka menyeramkan di dunia ini. Boneka seperti apakah mereka? Oke lah, daripada kalian semua penasaran, langsung aja kita menuju ke videonya. Boneka seram pertama adalah boneka Robert. Boneka Robert ini adalah milik seorang pelukis yang bernama Robert Eugene Otto. Nama Robert sendiri diberikan berdasarkan nama depan pemilik boneka. Tampilan Robert sama seperti boneka pada umumnya, lengkap dengan seragam pelaut yang dikenakannya. Semasa berada di tangan sang pelukis, boneka ini kerap menimbulkan kejanggalan-kejanggalan seperti tertawa-tawa, lari dari ruangan satu ke ruangan lainnya, dan berjalan secara misterius. Pada akhirnya, boneka Robert disimpan dalam loteng sampai tahun 1974. Ia kerap berpindah-pindah pemilik, sampai akhirnya pada tahun 1994, boneka ini disumbangkan ke Museum Fort S. Matelo, Florida. Saat berada di museum, boneka Robert kerap menyebabkan aktivitas aneh, seperti kepalanya yang terlihat berputar sendiri mengikuti pengunjung museum yang melintasinya. Hingga kini, boneka seram ini masih tinggal di museum untuk dipublikasikan. Ia dipajang dengan posisi duduk di kursi kayu. Kalau kalian berkunjung ke museum ini ya boy, jangan lupa untuk melihat boneka ini ya. Buat kalian yang ingin merasakan sensasi dari keseraman boneka ini, betul. bisa lah kalian langsung ke sana dan merasakan sendiri apakah benar sensasi yang dibawakan itu seperti yang diceritakan gitu. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke boneka seram yang kedua. Boneka seram yang kedua adalah boneka Okiku. Okiku adalah sesosok boneka yang dibeli oleh Eikichi Suzuki yang masih berusia 17 tahun untuk saudari perempuannya. Boneka ini dinamai berdasarkan nama depan sang pemilik boneka, yang pada akhirnya menjadi begitu dekat dengannya boy. Tak lama berselang, tepatnya 1 tahun kemudian, pemilik boneka menderita demam hebat yang mengakibatkan kematian sang pemilik. Sebagai penghormatan atas kematiannya, akhirnya keluarga membuatkan altar yang juga menyertakan boneka Okiku di tengahnya. Namun keanehan pun terjadi. Tak lama setelah boneka diletakkan di altar, Suzuki melihat kejanggalan yang terjadi pada boneka Okiku, di mana rambut boneka tersebut terus bertumbuh boy. Keluarga pun mulai mempercayai bahwa roh sang putri turut bersemayam pada boneka kesayangannya itu. Sehingga pihak keluarga menyumbangkan boneka tersebut ke kuil Maneji yang berada di Jepang. Hingga kini boneka Okiku masih dipajang di kuil tersebut, dan dipercaya bahwa rambut Okiku masih terus bertumbuh. Sampai saat ini panjang rambut Okiku mencapai 25 cm. Oke boy, boneka seram yang ketiga adalah boneka Annabelle. Mungkin di antara boneka seram yang ada di dunia, Annabelle merupakan boneka yang paling terkenal. Saking tenarnya, Annabelle sampai dijadikan film layar lebar yang laku keras. Kisah Annabelle bermula dari wanita yang bernama Donna, seorang siswi keperawatan yang menerima hadiah boneka dari ibunya. Singkat cerita, Donna dan teman sekamarnya selalu mengalami kejadian misterius yang tak masuk akal. Donna menduga kejadian mistis tersebut merupakan ulah dari boneka Annabelle, yang juga dipercaya berhantu dan memiliki kekuatan tak kasat mata. Kejadian aneh yang dialami oleh Donna dan teman sekamarnya seperti boneka yang selalu berpindah posisi, sampai serangan gaib yang tidak diketahui asalnya. Sejak mengalami serangkaian kejadian tak masuk akal tersebut, mereka menghubungi pasangan paranormal terkenal Ed dan Lorraine Warren. Akhirnya
diputuskan bahwa Annabelle akan dibawa ke museum okultisme mereka. Sayangnya, The Warren Occult Museum yang terletak di Monroe, Connecticut, Amerika telah ditutup permanen. Sayang sekali ya bro ya. Sayang sekali. Tapi ya nggak apa-apa sih bang, karena aku sendiri pun nggak mau gitu loh, atau nggak punya keinginan buat melihat boneka Annabelle, kecuali kalau lu punya keinginan. Berarti secara tidak langsung yang asli ini memang berada di situ dan sekarang tempatnya ditutup ya? Bener banget. Selain Annabelle, boneka Mandy alias Mandy the Doll juga belakangan namanya mulai mencuat. Itu karena boneka yang dipercaya berhantu ini juga diangkat ke layar lebar pada tahun 2018 silam. Boneka Mandy kini diperlihatkan di Queensland and District Museum, British Columbia. Ia sudah ada di sana sejak tahun 1991 boy. Di museum tersebut, Mandy mengenakan pakaian yang sama seperti aslinya saat pertama dia disumbangkan. Ia mengenakan busana yang sudah agak lusuh dengan kerusakan wajah yang membuatnya begitu menyeramkan. Tak sampai di situ, boneka Mandy juga kerap menimbulkan kegaduhan bagi staf museum maupun pengunjung yang berada di situ. Misalnya seperti peralatan kantor yang berpindah-pindah tempat, suara langka yang tak berwujud, hingga senyuman sinis kepada pengunjung yang membuatnya tampak seperti hidup. Oke boy, boneka seram berikutnya adalah boneka Harold. Agak aneh rasanya jika boneka yang dipercaya membawa kutukan kemudian diperjualbelikan di eBay. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2003 lalu. Penjual boneka Harold mengklaim bahwa selama memilikinya, ia selalu mengalami kejadian-kejadian yang berbau supranatural, seperti kematian kucingnya, migran kronis, serta suara-suara misterius dari anak-anak yang bermain di ruang bawah tanahnya. Setelah 2003, boneka seram ini kerap berpindah-pindah tangan, sampai pada Anthony Quinata yang jadi tuan terakhirnya. Anthony juga mengalami kejadian-kejadian misterius yang membuatnya membuang boneka Harold dan bersumpah untuk tidak pernah membicarakan tentang Harold lagi. Beralih ke Amerika Tengah, kisah boneka seram di dunia yang dipercaya berhantu ini berada di Meksiko. Tak ada yang menyangka bahwa sebuah manekin cantik telah berdiri di toko pengantin populer di Chihuahua lebih dari 80 tahun. Di balik daya tarik manekin tersebut, terdapat rumor yang beredar bahwa manekin adalah putri si pemilik toko. Para pengunjung percaya bahwa detail yang ditampilkan begitu mirip dengan manusia aslinya. Detail yang sempurna seperti pembuluh darahnya, mata yang begitu sempurna untuk ukuran manekin, serta ukuran tangan yang sangat mirip dengan manusia pada umumnya. Selain manekin La Pascualita ini begitu sempurna, warga sekitar juga meyakini kalau manekin ini suka bergerak sendiri di malam hari, serta tatapan matanya yang terkesan mengikuti pengunjung yang melintasinya gitu boy. Tetapi rumor tetaplah rumor. Belum bisa dibuktikan kebenarannya hingga saat ini. Sang pemilik pun telah membantah keras tuduhan bahwa manekin tersebut adalah mayat yang dibentuk. Jadi info itu menurut pemilik toko itu sangat tidak benar. Jadi buat kalian yang suka menyebarkan fitnah gitu bro. Iya benar. Lebih baik kalian itu diam ya Pak ya, kalau nggak tahu kebenarannya gitu. Tapi kalau lihat dari apa istilahnya foto tersebut emang benar-benar mirip manusia sih ya. Cantik iya ya. sih, memang manekinnya ya. Cantik gak sih menurut lu? Cantik Pak, cantik. Cantik ya. Ya mungkin logikanya kalau manusia ya serem banget ya. Serem banget coy. Oke boy, boneka seram yang terakhir adalah Isla de las Monecas atau Pulau Boneka. Di Meksiko terdapat sebuah kisah tentang seorang bernama Don Julian Santana Barrera yang menemukan mayat seorang gadis yang tenggelam. Di dekat mayat gadis tersebut, ia juga menemukan boneka yang mengambang. Sebagai bentuk penghormatan, Don Julian Santana Barrera menggantung boneka tersebut di pohon. Tetapi
ia masih dihantui oleh roh gadis tersebut. Akhirnya ia menggantung lebih banyak boneka di pulau tersebut yang bertujuan untuk menenangkan arwah gadis tersebut. Sampai pada tahun 2001, Barrera menghembuskan nafas terakhirnya. Ia tewas karena tenggelam. Anehnya, ia tenggelam di tempat yang sama seperti ia menemukan mayat sang gadis. Kisah boneka seram ini terjadi di Isla de las Muñecas, sebuah pulau di selatan Meksiko yang juga terkenal dengan Island of the Dolls. Atau kalian ingin berwisata ke sini ya mungkin? Silakan kalau kalian mau ya kan. Gratis bisa bawa boneka karena si Barrera tadi mengumpulkan boneka selama 50 tahun. 50 tahun. Berarti main-main. Di situ udah banyak sekali boneka. Harusnya. Udah ribuan ya. Oke. Oke boy, itulah beberapa boneka seram yang ada di dunia dan diyakini berhantu dan memiliki kekuatan supranatural. Percaya atau tidak itu kembali lagi ke kalian. Tentunya kalau di sini kita memang percaya malu-malu halus ya Pak ya. Iya, sangat percaya. Nah, Gitu. Tapi ya apa ya, nggak parnoan juga gitu Pak. Nggak terlalu melebih-lebihkan lah pokoknya. Jadi terima kasih buat kalian yang selalu menonton video kita dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian. Saya pamit. Saya Junot dan teman saya Haris. Oke,